نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال sampai mana sudah? وبعد قال, jika kamu tidak diberi segala keberkatan dan kurniaan ini, maka perlulah kamu bermohon kepadanya dengan merendahkan diri kamu dan ikhlas. Akui dosa dan kesalahan kamu dan minta ampun kepadanya. Akui keesaan, yakni tauhid Allah dan kurnianya. Nyatakan yang kamu tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah yang Maha Esa dan redalah dengannya, sehingga suratan takdir telah berlalu dan malapetaka itu telah dihindarkan dari kamu. Setelah sampai masanya, bencana itu akan habis. Maka timbullah kesenangan dan kesentosaan, seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam, atau seperti hilangnya gelap malam dan timbulnya terang siangnya, atau seperti berakhirnya musim dingin dan bermulanya musim panas. Kerana tiap-tiap sesuatu itu ada hadnya, tempohnya dan matinya. Tiap-tiap sesuatu itu ada lawannya atau tentangannya. Oleh itu sabar itulah kuncinya, awalnya, akhirnya dan jaminan kebajikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, pertalian sabar dengan iman itu adalah ibarat kepala dengan badan. Dan sabda baginda lagi, sabar itu seluruh iman. Kadang-kadang syukur itu datang melalui rasa seronok menikmati kurniaan ilahi. Dan ini sebahagian daripadanya yang diuntukkan kepada kamu. Oleh itu, syukur kamu ialah menikmatinya dalam keadaan fananya diri kamu dan hilangnya kehendak dan kemahuan kamu. Dan keinginan kamu hendak menjaga dan memelihara batasan-batasan hukum. Dan inilah titik atau stesen kemaraan atau kemajuan yang paling jauh yang boleh didapati. Ambillah tauladan dari apa yang saya katakan kepada kamu. Kamu akan dapat bimbingan Allah yang maha mulia jika dikehendakinya. Syarahan yang ke-60. Kemudian kata musannif. Okey, kita sambung lagi pengajian kita, syarahan, masih di syarahan yang ke-59. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan menjadi ilmu ya. Fasa ini boleh tidak boleh mengulang lagi. Ya, fasa ini boleh terus saja. Sebab fasa ini adalah fasa kajian kitab. Nah, kita dibentangkan dengan penjelasan-penjelasan pada fasa dasar dan fasa daras. Nah, berarti fasa ini bersifat menajamkan maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada dua fasa, ya, fasa pertama dan fasa kedua, fasa dasar dan fasa daras. Nah, jadi kepekaan kita itu yang penting, kepekaan kita ya. Nah, berarti kita perlu peka dalam mengutip maklumat
maklumat yang kita dapat daripada fasa ketiga ini, dan kita mencantumkannya dengan daras, mencantumkannya dengan dasar daripada kitab ini maupun dasar daripada Asasul Usul dan Fathur Rahman. Berarti menuntut kepekaan kita. Jadi Walid pun tidak boleh mau tuntun kamu orang macam kanak-kanak kecil, pegang tangan, bawa, jumpa ais krim, beli ais krim, jumpa gula-gula, beli gula-gula. Kamu orang perlu belajar sendiri, perlu mandiri, gitu. Mencantumkan maklumat, daripada mana-mana teks, mana-mana kitab nantinya, yang mencantumkan dengan dasar, dasar dan dasar itu sendiri merujuk kepada Asasul Usul dan Fathur Rahman. Kamu orang pandai-pandai cantum sendiri. Bolehkah? Okey. Nah, sekarang kita sambung. Kata musannif, jika kamu tidak diberi segala keberkatan dan kurniaan ini, jika kamu tidak diberi, mendapat. Nah, mungkin secara sedar kita mendapati kita tidak dapat keberkatan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini isim isyarahnya, faktanya berada di paragraf atas saja. Faktanya berada di mana? Faktanya berada semua itu kan. Paragraf di atasnya lagi pada muka surat 179 juga. Nah, secara kesimpulannya, jika kamu tidak diberi segala keberkatan. Apa keberkatan? Nah, keberkatan itu bukan istilah keberkatannya. Yang dimaksudkan dengan keberkatan di sini adalah implikasi daripada sempurnanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, implikasi dari sana apa? Nah, Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, kan? Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan-keadaan yang lalai sampai merusakkan hubungan kita dengan Dia. Itu implikasi daripada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Implikasi itu kita sebutkan pada muka surat berapa? Lupa sudah. Kalau tidak silap boleh bah. Di mana ya? Syarahan yang ke-58. Nah, kita sebut di sana. Allah tidak akan membiarkan para walinya, hamba-hamba yang dikasihinya, terjerumus atau bergelumang dengan perkara-perkara yang berdosa dan membawa kepada rusaknya hubungan dengan Dia. Itu di antara implikasinya. Nanti cari ya dalam syarahan 58. Jadi itu merupakan apa? Itu merupakan keberkatan. Nah, jadi sampai nanti kita tafsirkan, orang yang barokah hidupnya semuanya akan menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktiviti dalam kehidupannya akan menjuruskan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang hidupnya mendapat barokah. Nah, barokah itu dari mana? Barokah itu adalah hasil daripada hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasil daripada hubungan baiknya. Nah, sudah tentu hubungan baik dengan Allah taala bermula daripada kita bersungguh-sungguh mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua kita belajar sudah strukturnya. Okey, jadi jika kamu tidak diberi, jika kita tidak diberi atau tidak mendapat keberkatan seperti yang kita sebutkan tadi, dan kurniaan, begitu juga kita tidak mendapat kurniaan-kurniaan yang menjuruskan kita kepada memperbaiki, yang menjuruskan kita kepada membaguskan hubungan kita, membaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
ataupun perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga merupakan kurniaan, ya. Kerana kita tidak punya daya dan upaya untuk baik, melainkan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan barokahnya kita, barokahnya hidup kita ni. Nah, jika kita tidak mendapat keberkatan itu dan tidak mendapat kurniaan itu, apa yang kita perlu buat? Nah, perbincangan kita malam ini dari satu sisi, jika kita tidak mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif, maka perlulah kamu bermohon kepadanya. Bermohon ai berdoa. Nah, berdoa kepada Allah, minta pada Allah, ya Allah, terimalah diriku, ya Allah, angkatlah darjatku di sisimu, gitu kan? Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Nah, begitu. Maka perlulah kamu bermohon ai berdoa kepadanya, seperti yang disebutkan tadi, dengan merendahkan diri kamu, dengan merendahkan diri. Nah, lawan merendahkan diri itu adalah jangan sombong, gitu kan? Jangan sombong dengan Allah. Nah, Allah suruh kita belajar, menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, gitu kan? Allah suruh kita berzikir, kita berzikir. Nah, di sana ada syariatnya yang perlu kita patuhi, kita patuhi. Gitu kan? Dengan penuh rendah diri. Nah, berarti kita tidak sombong. Dalam keadaan mematuhi itu pun kita perlu rendah diri, kita tidak boleh sombong, gitu kan? Nah, kenapa kita perlu rendah diri? Kenapa kita tidak boleh sombong? Kerana Allah yang mengizinkan kepada kita. Nah, bukan daya dan upaya diri kita sendiri. Nah, dalam arti kata yang lain, kita tetap berada di dalam keadaan yang lemah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu untuk apa kesombongan? Nah, justru katanya dengan merendahkan diri kamu. Nah, kita perlu berdoa, mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Nah, dengan merendahkan diri itu nantinya kita mengakui kejahilan kita, kelemahan kita, kekurangan kita dan sebagainya, ya. Dan ikhlas, katanya, dalam pada itu perlu kita ikhlas. Nah, ikhlas itu nantinya menentukan hala tuju. Ikhlas itu nantinya menentukan tujuan. Nah, dan ikhlas itu dengan makna tidak dikarenakan yang lain, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan-keadaan jika kita sedar, ya, kita tidak mendapat keberkatan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala ke arah sempurna hubungan dengannya. Nah, jadi poin besarnya adalah sedar diri. Nah, itu, ya. Kelazimannya ialah tidak sedar diri. Nah, tidak sedar diri, macam mana dia mau merasakan hubungan bagus tidak bagusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bahkan jauh lebih buruk daripada itu, seperti kita bincang kemarin, hidupnya penuh dengan perasaan. Hidupnya penuh dengan perasaan. Nah, perasaan sempurna, perasaan baik, perasaan Allah menerima dirinya, perasaan begitu, perasaan begini. Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala memandang pun tidak kita. Allah, ya Allah. Kan? Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak peduli pun kita. Nah, tinggal kita yang perasaan-perasaan bagus, gitu kan. Ada istilah baru, perasaan-perasaan bagus ini apa? Acah-acah bagus. Itu kan. Acah-acah soleh. Acah-acah wara'. Itu istilah yang digunakan. Kamu orang pernah dengar tak? Acah-acah itu pernah dengar tak? Acah-acah alim. Nah, Walid menyimpulkan acah-acah itu semuanya datang dari perasaan. Ya, datang dari perasaan, yaitu rasa dan perasaan yang salah, yang tidak benar.
Justru itulah pentingnya kita pentingnya kita mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya ilmu menuntun kita. Pentingnya ilmu menuntun kita. Ya, kesempurnaan itu penting. Kenapa? Nanti Allah menjaga kita, memelihara kita. Atas sifat Allah tidak akan membiarkan hamba-hamba kekasih-kekasihnya bergelumang dengan dosa. Atas sifat itu. Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa kita perlu kita sebutkan tadi, kenapa kita perlu sempurna hubungan dengan Allah? Kenapa kita perlu kepada ilmu? Nah, ilmu itulah nantinya menjadi penyuluh jalan. Penyuluh jalan ataupun penyembuh kebutaan, ya, kebutaan hati kita. Ilmu itulah. Sebab itu sebagian daripada ulama mengatakan ilmu itu adalah penawar penyakit kita. Ya. Nah, mungkin kita buta, mungkin kita berpenyakit. Nah, kita bincang semua sisi sudah. Sisi kebutaan kita bincang sudah, sisi penyakit kita bincang sudah, sisi kotoran rohania pun kita bincang sudah. Nah, hampir semua perbincangan para ulama kita bincang sudah. Nah, jadi kemurang PK sikit lah. PK ya, bukan peka ya. PK, tahu tak? Tahu PK makna apa, Sofia? Apa makna PK? PK maknanya apa? Sensitif. Boleh bahas sensitif. Boleh lah. Nah, kalau PK pun tidak tahu apa, nanti jadi peka. Peka artinya tidak mendengar, tidak mau dengar, atau peka juga dengan maksud masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu pun peka juga kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okey. Kemudian katanya apa lagi? Apa yang kita perlu buat? Nah, ini semuanya tersabit dengan apa yang kita perlu buat ya. Nah, jika kita tidak mendapat keberkatan atau kurniaan, nah kita andaikan saja, kalaupun kita berada di dalam keberkatan, kalaupun kita berada di dalam kurniaan yang baik dari sisi Allah SWT, nah kita andaikan dengan penuh rendah diri ya, kita andaikan seperti kita pun belum mencapai keberkatan dan kurniaan ini. Nah, apa yang kita perlu buat? Nah, itu yang kita perlu buat. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah menerima diri kita yang lemah, yang berdosa, yang bersalah. Dosa saja tidak tahu berapa gudang mau taruh. Dengan berdosa saja. Nah, misalnya. Nah, kemudian merendahkan diri kamu, kita rendahkan diri kita. Berarti membebaskan akal dan hati kita, rasa dan perasaan kita daripada kesombongan. Nah, yang ketiganya ikhlas. Nah, sebahagian daripada ulama mengatakan apa ya? Mengatakan itu adalah rukun rohani. Nah, dhabit istilah itu ya. Ada ulama yang menggunakan perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi sebagai rukun rohaniyah. Jadi seolah-olah rohaniah kita itu akan berdiri dengan pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita ikhlas. Nah, seolah-olahnya begitu. Maka berdirilah rohaniah kita. Nah, jika tidak, bertopang-topang saja dia. Kan? Okey. Kemudian kata musannif, akui dosa dan kesalahan kamu. Akui. Nah, ini ayat akui dosa dan kesalahan kamu ini merujuk kepada terbebas kita dari kesombongan. Nah, orang yang terbebas dari kesombongan sahaja yang akan mengakui dosa dan kesalahan diri. Ya. Kalau orang yang terbelenggu dengan kesombongan, nah mereka tidak akan mengakui dosa dan kesalahan diri. Mereka lebih senang melihat dosa, kesalahan orang lain
daripada melihat dosa dan kesalahan diri sendiri. Faham tak? Nah itu. Nah, justru apabila kita bebas dari kesombongan dengan sifat rendah diri tadi, nah, kemudian akui dosa dan kesalahan kamu. Nanti dalam doa kita kan, dalam doa itu nah kita akui di sana, ya Allah, akulah hamba-Mu yang banyak berdosa. Ya, pada sekian-sekian hari kulakukan itu, kulakukan ini. Orang tidur semua lewat malam, aku tengok telefon lagi, Pak. Aku main game, lepas main game, nah mula aku belik-belik saja orang-orang miskin-miskin yang tidak berpakaian itu. Aku simpati kepada mereka. Mau saja aku kasih mereka pakaian. Tapi belum sempat aku memikirkan pakaian mereka. Aku pikir badan mereka yang tidak berpakaian saja. Astaghfirullah ya Allah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh mataku, kemudian dosa yang dilakukan oleh akalku, misalnya begitu kan. Nah, dengan penuh rendah diri mengakui dosa-dosa kita. Nah, itu contoh saja. Nah, mungkin macam lain dosanya. Kan Mimi, nah Mimi, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian masa aku rompak orang di tengah jalan ya Allah. Mimi merompak orang di tengah jalan, nah dia pun mohon ampun pada Allah SWT. Nah, datang si sila, ya Allah ampunkan dosaku. Sekian-sekian masa aku telah membunuh orang. Nah, kan? Jadi semuanya kita mohon keampunan, kita mengakui ya, mengakui dosa dan kesalahan kita dan memohon sambil memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Apa lagi? Dan katanya minta ampun kepadanya, itu rentetan dari apa ya? Rentetan dari merendahkan diri itu, dan minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah SWT. Ada pandangan ulama tentang ini ya. Antaranya adalah Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah taala. Beliau mengatakan antara minta ampun dan mengakui dosa dan kesalahan, maka lebih besar mengakui dosa dan kesalahan daripada meminta ampun. Nah, itu pandangan para ulama ya. Kenapa? Kerana orang yang mengakui kesalahan dan dosa dan kesalahan dan dosa, dia tetap akan meminta ampun. Berbanding orang yang meminta ampun tanpa merasai dan mengakui kesalahan dan dosa. Faham tak? Faham tak? Nah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak merasai dosa dan kesalahan, nah mereka pun minta ampun juga kan? Betul tak? Faham tak boleh cakap? Orang yang tidak merasakan berdosa, merasakan kesalahan yang mereka lakukan, nah mereka pun minta ampun. Betul tidak, Jul? Betul atau tidak? Nah, kau confuse saja mau jawab. Betul atau tidak, Mizi? Kenapa kau bilang betul? Alasanmu apa? Dia tidak merasakan berdosa, dia tidak merasakan bersalah. Nah, tapi dia minta ampun. Nah, kenapa kau bilang betul? Jadi kalau dia tidak rasa berdosa, dia tidak rasa bersalah, dia minta ampun. Adakah orang seperti itu? Ya, macam mana contohnya? Kau nampak. Kau Allah bagi ilmu, tapi kau jahat saja. Kan? Itu saja masalahnya. Allah kasih kau ilmu, Pak. Walid tahu saja siapa yang Allah curahkan ilmu, siapa yang Allah sekat ilmu. Nah, walid tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan walid katakan kau memang Allah curahkan ilmu, tapi masalahnya kau jahat. Jadi, kalau kau betul mau ilmu, kau perlu jadi baik, Bamizi. Dengan izin Allah. Nah, sekarang aku mau jadi baik, angkat tanganmu. Saya mau jadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Okey. Nah, Mizi kasih contoh tadi, istighfar mereka di mana nanti timbul di mana? Mungkin seminggu sekali dia pun istighfar juga kan? Hari Jumaat dia pun istighfar juga misalnya. Atau mungkin ketika orang buat kenduri tahlil, nah kan? Nah, nanti orang
leadernya itu, ketua tahlilnya itu, astagfirullahalazim, dia pun astagfirullahalazim. Itu tunjul kan? Nampak tak? Nah, padahal dia solat pun tidak, kan? Datang rumah itu, datang semata-mata mau makan kenduri saja. Nah, dia pun nanti astagfirullahalazim dan seterusnya. Nah, ini berarti orang meminta ampun itu memang ada, tapi dalam keadaan yang tidak rasa bersalah dan berdosa, begitu. Nah, kerana itu pertimbangan ulama kita seperti Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, maka pertimbangannya adalah mengakui kesalahan dan mengakui dosa dan kesalahan itu lebih bagus. Kenapa? Dia tertakluk kepada sedar diri berbanding dengan minta ampun, gitu kan? Nah, kita yang berada di sebagai pengkaji peneliti, nah kita melihat dua-dua sisi. Nah, sedar diri sisi mengakui kesalahan dan mengakui dosa itu penting, dan kemudian meminta ampun. Begitu kan? Jangan kita mengakui kesalahan, mengakui dosa tapi tidak minta ampun. Itu contoh, ya. Ataupun minta ampun tetapi tidak mengakui dosa dan kesalahan. Nah, begitu. Allah ya Allah. Kemudian apa lagi yang kita perlu buat ini? Akui. Nah, ada lagi yang kita perlu akui. Akui keesaan. Ya, akui keesaan, yakni tauhid. Nah, apa maksudnya di sana? Akui Allah Subhanahu wa taala saja yang kau sembah sebagai Tuhan, begitu. Ya. Akui keesaan, yakni tauhid, ai Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kita sembah, yang kita ibadatkan. Nah, itu maksudnya. Akui itu. Akui keesaan, yakni tauhid, ai Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kita sembah dan kita ibadatkan, dan kurnianya. Nah, itu perlu kita akui. Habis? Okay. Nampakkah? Jelaskah? Nah, itu di antara perkara yang kita perlu buat. Kemudian kata musannif, nyatakan. Nah, dalam apa? Dalam pengakuan kita itu, nyatakan yang kamu tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah yang Maha Esa. Ya. Nyatakan yang kamu tidak menyekutukan apa-apa, ai makhluk, benda. Pertama makhluk, kedua benda, ketiga hal, keempat perkara. Nah, empat itu. Nyatakan di mana? Dalam pengakuan kita. Dalam pengakuan kita. Yang kamu tidak menyekutukan. Menyekutukan ai mensyirikkan. Dhabit saja, mensyirikkan. Apa-apa. Nah, apa-apa itu subjektif, gitu kan? Nah, kita aikan dia. Pertama, makhluk. Tidak kira manusia kah, jin kah, haiwan kah, apakah, tidak kira. Atau benda. Nah, benda pun kita tidak mau syirik dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau hal. Nah, keadaan-keadaan tertentu pun kita tidak mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Atau perkara. Nah, hampir saja dengan makna hal, tapi sifatnya perkara. Nah, itu pun kita tidak mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu tidak menyekutukan apa-apa. Nah, ai 1 2 3 4 yang kita bilang tadi, dengan Allah yang Maha Esa. Dengan Allah yang Maha Esa. Sampai di sini Syekh kami menyuruh kami, mengajar kami supaya
menzikirkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Jadi kami pun bawa zikir itu 100 kali satu hari. Nah, Walid tidak mau suruh kamu orang, karena suruh kamu orang pun bohong-bohong saja. Buang masa saja suruh kamu orang. Kan? Nah, jadi kalau mau dizikirkan silakan. Nah, itu sebahagian daripada pengakuan kita, ya, yang diajar oleh baginda Nabi. Pada hakikatnya baginda Nabi mengajar sudah supaya kita mengakui, ya, supaya kita mengatakan, selalu mengatakan, menyebutkannya. Kita tidak mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu pada hamba, dan limpahkanlah rahmat-Mu pada hamba. Berilah kekuatan pada hamba untuk tidak mensyirikkan-Mu, ya Allah. Nah, barakah bacaan kita, barakah zikir itu nantinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dibaca apa? Jangan kedekut masa. Kan? Nanti kedekut saja kita, mau membaca itu pun tidak mau. Ya. Masa kita lebih banyak penting yang lain-lain lagi. Okey. Dan katanya, dan redalah dengannya ay Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belajar sudah pada syarahan-syarahan sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana mau redha. Ya, motivasi-motivasi untuk sampai kepada redha. Nah, itu kita belajar semuanya. Sehingga suratan takdir telah berlalu, suratan ai catatan. Takdir. Nah, istilah takdir. Apa takdir? Apa Mizi? Nah, kau bagus, Allah kasih kau ilmu. Cuma kau jahat saja. Nah, orang-orang ini Allah tidak tahu bahawa Walid Allah kasih ilmu ke tidak kah? Setiap Walid tanya saja semua tunduk. Walid cerita saja semua angkat muka tengok. Mau tanya saja tunduk. Nampak macam warak-warak semuanya. Suratan ai catatan takdir. Nah, takdir maknanya apa sila? Pandai sudah. Boleh menikah sudah tu kan? Oh, tidak boleh lagi. Okey. Nah, takdir. Ya, itu takdir istilahnya. Dasarnya kita faham sudah. Nah, jadi kesimpulannya takdir, qadar, qada, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tertakluk ataupun terkait dengan catatan, ya, yang kita sebutkan tadi, suratan ai catatan. Nah, di mana catatan ini? Para ulama menyebutnya, kitab catatannya namanya Lauh Mahfuz. Tempat catatan, ya, di situ terhimpun qada, di situ terhimpun qadar, di situ terhimpun takdir. Ahlan wa sahlan. Ya. Semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Itu. Mana katanya? Redalah dengannya, dengan Allah SWT, sehingga suratan ai catatan takdir telah berlaku. Catatan takdir, suratan ai catatan takdir telah berlaku.
Nah, takdir itu, sifat takdir itu telah berlaku kan? Nah, kalau belum berlaku, terhimpun di dalam qadar dan qada, gitu kan? Begitukah? Nah, atul begitukah? Begitukah? Apa yang begitu? Apa? Apa yang terhimpun di dalam qada qadar? Takdir itu yang telah berlaku. Nah, sebab itu ketika Walid cakap tadi kau tidak fokus. Itu. Ya kan? Jadi disebut surah tadi, redalah dengannya ay Allah sehingga suratan ay catatan takdir telah berlaku. Nah, takdir itu yang telah berlaku. Begitu kan? Faham tak? Nah, kamu orang lupa ke tentang padang takdir? Jelas tu. Okey. Dan katanya, dan malapetaka itu telah dihindarkan dari kamu. Jadi sepanjang kita qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkait dengan ikhtiar hamba, nah kita di situ qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan ikhtiar hamba, nah kita terkait di situ, dan kemudian takdir. Begitu kan? Nah, sepanjang keadaan itu berlaku, maka kita diajarkan supaya redha. Kita diajarkan supaya redha. Nah, nanti belajar macam mana mau redha. Kita belajar sudah tentang macam mana mau redha dengan motivasi-motivasinya sekali. Okey. Setelah sampai masanya, bencana itu akan habis. Nah, itu sifat ujian. Ya. Sifat ujian. Nah, Walid harap kamu orang ingat semua terkait dengan ujian. Ingatkah? Nah, ada berapa nama ujian? Pandai Wamizi. Allah kasih dia ilmu tapi dia jahat. Mudah-mudahan dia berhenti jahat. Nah, fas. Ada berapa nama ujian? Nah, sebut satu persatu dengan suara jantanmu. Betulkah susunannya? Nah, Walid mengajar kamu orang baru 2-3 bulan ini saja tentang itu. Sedangkan Walid belajar 30 tahun yang lalu. Jadi kau sebut pun tidak betul. Lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga musibah. Jadi apa perbezaan antara ketiga-tiga itu? Kalau kabut saja kau cari nota. Kenapa? Boleh tanya kau, belum selesai itu. Apa perbezaan di antara ketiga-tiga bentuk dan nama ujian itu? Perbezaannya apa? Nah, mesti ada perbezaannya kan? Apakah sama? Sama dari segi ujian. Nah, begitu. Betul kan? Nah, tetapi tidak sama dari segi keadaannya. Malapetaka itu lain sifatnya. Bala bencana itu lain sifatnya. Musibah itu lain sifatnya. Nah, Walid mau tahu itu perbezaannya itu. Nah, jika kau tidak tahu, nah kau jawab saja apa tujuannya.
Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya ujian? Nah, apa 4 itu? Okey. Oh, pandai sudah. Boleh menikah sudah tu. Boleh menikah sudah kah? Boleh menikah sudah kah? Oh, tidak boleh lagi. Okey. Tidak boleh tanya-tanya apa kan? Okey. Redalah dengannya sehingga suratan ai catatan takdir telah berlalu dan malapetaka itu telah dihindarkan dari kamu. Nah, musannif kita atau penterjemah kita cuma menukilkan satu istilah saja daripada 3 istilah terkait dengan ujian. Nah, yang dia gunakan di sana adalah malapetaka. Betul kan? Nah, jadi mungkin kalau kita kecilkan sedikit, artinya bala bencana. Nah, kalau kita kecilkan lagi sedikit, nah mungkin musibah. Nah, semua saja. Okey? Sehingga apa? Sehingga Allah hindarkan dari kamu. Nah, kenapa? Kerana setiap yang namanya ujian itu ada hadnya. Gitu. Kata musannif, setelah sampai masanya bencana. Nah, di sini bencana istilahnya. Setelah sampai masanya bencana, ai malapetaka, ai musibah itu akan habis. Maka timbullah kesenangan dan kesentosaan. Maka timbullah kesenangan dan kesentosaan, ai ketenangan. Sesuai dengan dalil Al-Quran. Mutmainnah ala tatmainnal qulub illa bidzikrillah. Okey, seperti katanya terjadi kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nah, siapa boleh cerita kepada kita tentang kisahnya baginda Nabi Allah Ayub alaihi salam? Nah, itu hari boleh suruh baca kan kisah-kisah Al-Quran. Nah, seorang perlu menceritakan 2 kisah. Nah, kita ada berapa orang di sini? Ramai-ramai kita. Nah, seorang 2 kisah, seorang 2 kisah, seorang 2 kisah. Berarti habislah. Ya, dalam bab apa? Bab beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kisah. Nah, selesai sudah. Jadi siapa yang membaca kisah baginda Nabi Allah Ayub alaihi salam? Kau yang baca Lina kan? Bukan. Siapa yang baca kisah Nabi Allah Ayub AS? Adakah? Tiada. Bukan kau yang baca, Mizi? Bukan. Siapa yang baca? Siapa yang baca kisah baginda Nabi Allah Ayub AS? Nah, Walid tanya, tengok kamu orang saja, cepat-cepat kamu orang tunduk bawah. Macam tidak nampak, Walid tanya saja. Ada dengarkah? Adakah dengar? Dengar ya? Nasib baik tidak peka. Nah, jadi siapa? Mimi, kau baca kisah siapa? Nah, Walid tanya, kau baca kisah siapa? Kisah-kisah daripada Al-Quran. Kisah siapa yang kau baca? Kisah Nabi Allah Adam AS. Lagi satu? Bukan 2 kan? Satu itu saja. Belum sampai lagi. Nah, kalau diminta cerita kisah Nabi Adam, kau boleh cerita kan? Betul tak? Nah, mau cerita sekarang ini? Tidak. Jadi kau Lina, kau baca kisah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, Al-Quran memberitakan bahawa wafatnya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Nah, siapa yang memberitahu bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat?
Pandai bokong, ha? Okey, tapi Walid malam ini tidak mau dengar cerita Nabi Sulaiman. Walid mau dengar cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nafas kau yang hafal Nabi Ayub kan? Kisah Nabi Ayub kan? Bukankah? Ha? Bukan? Nah, malam ini tidak ada siapa pun yang membaca kisah Nabi Ayub. Kerana apa? Kerana perlu bercerita tentang dia, gitu kan? Nah, jika tidak perlu bercerita dan ada yang menjawab, saya hafal tentang Nabi Ayub. Kau hafal tentang apa, Mizi? Kisah apa? Nak kasih taubah. Jujur-jujur saja. Mau jadi orang baik kan? Ha? Ya, mau jadi orang baik kan? Nah, jujur, kau hafal kisah siapa? Atau saya tidak hafal? Ha? Kisah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, baginda Nabi kita SAW. Nah, itu menunjukkan Mizi sangat mencintai baginda Nabi kita SAW. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Walid hari ini tidak mau tidak untuk mendengar cerita Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW pun. Yang Walid mau dengar di sini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, kalau Walid mau cerita dengan kamu orang, panjang ceritanya nanti. Nah, Walid suruh kamu orang cari ceritanya ya. Apa isu yang sangat terkait dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nah, apalagi kita bercakap di sini tentang ujian. Berarti Nabi Ayub alaihissalam melalui satu ujian. Kan? Jadi kisahnya terakam di dalam Al-Quran. Jadi nanti dicari, dibaca, dimuzakarahkan dan diceritakan. Okey. Jadi kata musannif, seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ada kisahnya, ada ujian yang dilaluinya. Ya, berat. Tapi dia adalah hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa. Nah, bagaimana dia melalui ujian itu dengan kesalehannya dan dengan ketakwaannya. Nah, di situ pelajaran yang kita perlu ambil. Dengan kisah berarti kita mengambil teladan, mengambil pelajaran. Okey. Atau katanya, atau seperti hilangnya gelap malam. Nah, ini majaz. Majaz seperti hilangnya gelap malam. Nah, macam itu juga ujian. Sampai masanya, nah, akan bertukar kepada sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Dan timbulnya, termasuk majaz juga ya, dan timbulnya terang siangnya. Ini majaz, dari majaz yang sama. Hilangnya gelap malam dan timbulnya terang siang. Begitu kan? Nah, datang siang, hilanglah malam. Datang malam, hilanglah siang. Jadi perbezaan adalah siang dan malam. Sangat ketara perbezaannya itu. Kan? Okey. Jadi majaz ini Allah Subhanahu wa taala juga menggunakannya di dalam Al-Quran. Ya. Okey, terus. Atau seperti berakhirnya musim dingin. Nah, begitu juga ujian ada hadnya. Ada hadnya, dan sebagai kiasannya seperti berakhirnya musim dingin dan bermulanya musim panas. Jadi musim dingin sejuk orang semua. Nah, kalau Malaysia ni tidak ada musim dinginnya. Musim dingin ini ada negara 4 musim. Negara-negara yang berlaku 4 musim. Nah, ada musim dinginnya. Jadi musim dingin itu sampai pecah-pecah mulut semua, tangan-tangan semua pecah. Orang yang tidak biasa. Itu kan. Jadi apakah dingin selamanya? Tidak. Nanti datang musim lain, tukar musim panasnya, musim apa, gitu kan. Jadi ini majaz-majaz yang didatangkan oleh musannif pada menggambarkan setiap ujian itu ada hadnya. Dan pengaruh kepada bebasnya daripada ujian itu adalah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mesej kita. Berarti
kita mempunyai hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan yang bagus itulah nantinya akan menjadi had yang membebaskan kita daripada ujian-ujian tersebut. Sama ada sifatnya malapetaka atau sifatnya bala bencana maupun sifatnya musibah. Nah begitu. Jelas kan? Okey. Kemudian kata musannif, kerana tiap-tiap sesuatu itu ada hadnya. Nah, musannif sendiri menjelaskan bahawa tiap-tiap suatu ujian yang kita bilang tadi, kita berbincang tentang ujian ya, ada hadnya. Hidup ini pun ada hadnya. Kenapa? Kerana hidup itu sendiri adalah ujian. Ya kan? Tua, semakin lama semakin tua. Ya. Dulu Walid terasa handsome saja, akulah yang paling handsome. Dan sekarang sudah sedar, tua sudah. Gigi pun cabut sudah. Semua putih semua. Kenapa? Karena hadnya. Dan akan sampai lagi hadnya. 42 hari lagi. 43 kan 42. Hari-hari ku bilang saja. 40 berapa misi? 40. Mana kau merapu? Kau jangan begitu. Okey. Kemudian katanya apa? Kerana tiap-tiap sesuatu itu ada hadnya. Had, ini bahasa Arab ya, dipinjam ke dalam bahasa Melayu. Had maknanya apa? Sempadan, batasan, limitasi. Ya? Okey. Kemudian tempoh terkait dengan masa. Tempohnya, ini terkait dengan masa, berarti ada masanya. Dan begitu juga matinya ai berakhirnya. Matinya ai berakhirnya. Tiap-tiap sesuatu itu ada lawannya. Tiap-tiap sesuatu itu ai ujian. Tiap-tiap sesuatu itu ai ujian, ada lawannya atau tentangannya. Ada lawannya atau tentangannya. Macam kita bilang tadi lah, kita sebut tadi, baik lawannya buruk, itu kan? Bahagia lawannya derita, ya kan? Senang lawannya susah. Nah, dia ada bersifat. Nah, ketika kita menghadapi ujian itu, kita berdepan dengan kesusahan, nantinya ada kesenangan, nantinya ada ketenangan, nantinya ada kebahagiaan. Begitu. Fahamkah? Nah, nanti kalau suami kamu orang lari pun, kamu orang tidak perlu terjun jambatan, karena dia akan berakhir. Tahukah? Fahamkah, Fas? Bashir Ahmad lari balik Bangladesh. Nah, kau tidak perlu susah-susah. Kan? Syukur saja pada Allah, jaga saja hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Yang kau menangis macam serigala malam-malam buta buat apa? Begitu. Okey. Oleh itu sabar itulah kuncinya. Nah, oleh kerana itu bagi melalui ujian-ujian yang bagaimanapun sifatnya yang kita sebutkan tadi, kuncinya adalah sabar. Nah, demikian pentingnya 9 sifat rohaniah itu. Ya. Sampai-sampai kebanyakan ulama-ulama ahli adab membincangkannya. Imam Ghazali rahimahullah taala membincangkannya di dalam kitab Mukasyfatul Qulub dengan tertibnya. Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala membincangkannya dalam Fathur Rabbani. Nah, kita mula-mula majlis kedua saja, zuhud terus kan. Ada rugi sangat kalau kita tidak belajar tentang 9 sifat rohaniah itu yang sewajarnya menempati rasa dan perasaan kita. Betul kan? Jadi kerana itu kita akan baca kitab seterusnya, Mukasyfatul Qulub nanti. Okey.
Kemudian katanya, oleh itu sabar itulah kuncinya. Kunci apa? Kunci kepada mencapai kedamaian, ketenangan dalam menghadapi ujian. Kemudian katanya, awal ketika menghadapi ujian, akhir ketika menghadapi ujian, ya, dan jaminan kebajikan, dan ianya menjadi jaminan ujian yang kita hadapi lalui menjadi kebajikan kepada kita. Nah, di sana kita belajar sudah ada ujian menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ujian menyebabkan manusia terus sesat. Ya kan? Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ujian apapun yang kita hadapi lalui sebesar manapun, kita akan mendapat kebajikan di sana. Nah, sekurang-kurangnya ujian-ujian tersebut tidak mengheret kita kepada kesesatan-kesesatan. Begitu kan? Dalam konteks bahasa, dalam konteks disiplin ilmu yang kita sedang belajar, tidak merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nah, ini merujuk kepada sabda Nabi. Nah, musannif menerjemahkan saja. Pertalian sabar dengan iman itu adalah ibarat kepala dengan badan. Nah, hadis ini kita pernah baca. Ya. Kita pernah, Walid pernah meriwayatkan hadis ini. Di mana kitabnya? Ya? Nanti kita cari kitab apa, lupa sudah. Pertalian sabar dengan iman itu adalah ibarat kepala dengan badan. Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini dalam Hilyatul Awliya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak. Jadi pertalian ai hubungan. Pertalian ai hubungan sabar dengan iman. Jadi seolah-olah iman itu sendiri adalah sabar. Seolah-olah sabar itu sendiri adalah iman. Nah, rupanya ada hubungan. Iman dengan sabar ada hubungan, sabar dengan iman ada hubungan. Nah, hubungan itulah diibaratkan seperti kepala dengan badan. Nah, badan tidak boleh dikatakan hidup tanpa kepala. Kalau badan dikatakan hidup tanpa kepala, itu hantu. Nah, Walid pernah tengok mah hantu tanpa kepala. Semasa Walid duduk di asrama sekolah Munshi Abdullah di Penang. Itu tahun 80 masuk belajar di Madrasah Al-Masyhur. Belajar di Madrasah Al-Masyhur. Madrasah dulu, bukan madrasah sekarang. Sekarang dekat Masjid Negeri itu. Ya, dulu di Tapak Komta itu. Tapak Komta itu adalah milik Madrasah Al-Masyhur. Wakaf oleh Syekh Abdul Rahman Masyhur. Nah, itu tapak itu. Ya. Jadi kami tinggal di asrama sekolah Munshi Abdullah. Nama sekolah itu. Nah, malam-malam kami tengok saja berkawat Jepun, macam tentera Jepun pakaiannya, berkawat tiada kepala. Coba. Nah, Walid tengok dengan mata kepala Walid sendiri, Pak. Ramai kami tengok. Nah, sampai warden bilang, warden kami nama Cikgu Zulfikar, baru meninggal saja dia. Bilang, jangan peduli itu semua. Kami pun tidak peduli. Nah, itu tengok. Kami teramai-ramai dulu atas koridor. Nah, tingkat 2 kami tengok. Berkawat dia. Dia ada kepala. Bilang hantu. Betulkah hantu? Hantu adalah lawan daripada Tuhan. Secara psikologinya, orang yang takut kepada hantu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Faham tak? Nah, dia tidak percaya kepada Tuhan, nah kemudian dia takut kepada hantu. Satu keadaan.
Satu keadaan yang lain, dia banyak tengok filem hantu. Ha? Okey. Nah, terus jadi kita dapat faham kepala dengan badan, hubungannya. Jadi hubungannya tidak mungkin hidup badan tanpa kepala. Nah, demikian juga tidak mungkin hidup kepala tanpa badan. Nah, di sana menggambarkan apa? Di sana menggambarkan hubungan itu sangat dominan, sangat sinonim. Ya, dari iman. Oleh kerana itulah sebagian ulama juga mengatakan bahawa antara ciri-ciri orang beriman itu adalah sabar. Ya. Kemudian kata musannif, dan sabda baginda lagi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar itu seluruh iman. Sabar itu seluruh iman. Kalau tidak silap Walid, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Nasai. Nanti kita lihat kitabnya. Okey. Sabar itu seluruh iman. Nah, tadi kita pun sebut sudah. Jadi akrabnya, dominannya, sinonimnya iman dengan sabar, sabar dengan iman. Padahal iman itu adalah sesuatu yang bersifat pokok, bersifat induk, gitu kan? Sedangkan sabar ini adalah sifat-sifat bagi diri, sifat-sifat bagi rohaniah muslim. Rohaniatul mukminin, rohaniatul muslimin, sifat-sifatnya itu. Tapi ternyata hubungannya sangat-sangat rapat. Dan sekaligus secara tidak langsung ya memberi faham kita hubungan antara iman dengan ihsan. Ya. Sabar itu sifat dalam ihsan, gitu kan? Nah, jadi hubungan antara iman dengan ihsan atau hubungan antara akidah dengan adab. Ya, hubungan di antara akidah dengan adab. Itulah dalil-dalilnya. Ya, jadi relitkan, hubungkan. Walaupun maksud hadisnya nanti kita berjumpa dengan teksnya, ya. Okey, hubungkan hal itu dengan konsep yang sedang kita belajar melalui asasul usul. Jelaskah? Nah, kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif, kadang-kadang syukur itu datang melalui rasa surah. Wallahu a'lam. Walid ada tetamu besar. Ya. Kita berhenti awal, kita solat. Kita mempersilakan Ustaz Wadi kita jadi imam solat kita pada malam berbahagia ini. Dan insya-Allah nanti kita makan bersama-sama dulu Ustaz Wadi. Dan Ustaz Syakir kita, sahabat kita seorang lagi seperti nama atau. Lepas tu barulah kita jemaah. Nah, ada persoalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqimis salah.